Saya Isra Lamaga, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 Universitas Negeri Gorontalo, guru mata pelajaran fisika di SMA Negeri 1 Pagimana, siap melaksanakan PPL 2 siklus 2. Berdiri siap. Beri salam. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya pagi ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Happy semua kan? Happy. Alhamdulillah. Sudah sarapan yuk? Sudah. Baik. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita selalu awali dengan doa biar semua berkah apa yang kita lakukan. Silakan pimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Aldi ada? Sakit. Ainul? Sakit. Indri? Isi. Rasti? Firman? Isi. Yosia? Hadir. Jamra? Alfaini? Hadir. Fatmawati? Hadir. Umaira? Hadir. Saskia? Ananta? Saya. Cinta? Hadir. Rizky? Tidak ada? Jesse? Okta? Hadir. Firman? Ada? Ada Firman? Ada. Oh, ada. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang manfaat dari energi terbarukan dan jenis-jenis energi terbarukan. Bisa dijelaskan kembali apa itu energi terbarukan? Energi yang dapat diperbarui ya, yang mana bila kita gunakan terus-menerus tidak akan habis ya, karena sumbernya atau dia punya persediaan cukup banyak di alam gitu ya. Itu materi kita yang kemarin. Kemudian jenis-jenis sumber energi terbarukan itu apa saja? Materi kita yang sebelumnya. Baik, ada energi air, apalagi matahari, apalagi angin, apalagi ya bioenergi ya, bioenergi. Kemudian ada satu apa? Geothermal atau panas bumi. Baik, itu yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, pada pertemuan kali ini kita masih lanjut membahas tentang energi terbarukan, yaitu tentang dampak energi ya. Dampak energi terbarukan ini di kehidupan kita sehari-hari. Bisa dilihat ini gambar apa? Jelas gambarnya? Jelas. Ini gambar apa? Turbin angin. Turbin angin. Kalau dilihat gambarnya, apa ya yang jadi masalah di gambar ini? Ya, burung atau kelelawar yang bisa saja mati terbunuh ketika melintas di sekitar turbin angin ini, gitu ya. Nah, ini termasuk dari materi kita hari ini tentang dampak penggunaan atau pemanfaatan energi terbarukan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Termasuk dampaknya penggunaan dari sumber energi angin tadi ya, dengan satu indikator, yaitu kalian diharapkan mampu menganalisis dampak dari penggunaan energi terbarukan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik pada lingkungan misalnya atau aspek sosialnya, aspek ekonominya. Nah, itu kita punya yang pelajaran pada hari ini. Jadi sebentar kita akan berkembang di LKPD apa saja dampak yang ditimbulkan dari penggunaan energi terbarukan ini. Tentu saja ada dampak positif maupun negatifnya juga ya, terbarukan ya. Jadi bahwa energi yang kita bilang biar walaupun kita gunakan terus-menerus, persediaannya di alam tetap ada, sehingga kemungkinan untuk kita mengalami krisis energi di masa yang akan datang itu kecil. Kita masih bisa terus memperbarui sumber energi ini.
Sehingga sekarang ini memang lagi gencar-gencarnya disosialisasikan untuk peralihan dari penggunaan energi tak terbarukan ke energi terbarukan. Mengingat energi tak terbarukan bisa saja suatu saat akan habis, sedangkan kalau energi terbarukan atau energi alternatif ini dia akan ada terus-menerus, tinggal kita saja yang bagaimana mengelola. Nah, jadi negara kita termasuk negara Indonesia yang lagi memang gencar-gencarnya beralih dari energi tak terbarukan ke energi terbarukan tadi. Ya, jadi minggu lalu kita sudah bahas, kita lebih ke spesifiknya menganalisa di daerah kita ya sendiri bahwa berpotensi untuk mengembangkan air kemarin ya, tenaga air dengan biogas, minat potensi yang ada di daerah kita. Jadi bagaimana dan Kabupaten Banggai secara luas. Dampak penggunaan energi alternatif. Energi alternatif negatif bagi manusia dan lingkungan. Dampak positifnya yaitu dapat menggantikan sumber energi fosil karena sumbernya tidak akan habis tadi sudah disebutkan ya. Kemudian, sedangkan dampak negatifnya dari energi alternatif ini memenuhi lahan habitat makhluk hidup karena membutuhkan lahan yang sangat luas. Saja misalnya dalam pembangunan sumber energi listrik. Nah, sumber energi listrik ketika menuju ke sungai misalnya melihat mana yang arusnya deras, debit airnya stabil, mengarah ke sana saja, membangun jalan saja sudah mulai merusak ekosistem yang ada di situ, misalnya menebang pohon-pohon dan seterusnya. Nah, kemudian sampai di sana belum ekosistem air, ikan-ikannya dan seterusnya. Jadi memang selalu ada dampak negatif setiap apa yang kita lakukan. Namanya masih manusia yang menciptakan sesuatu, mengusulkan suatu ide, biasanya selalu ada dampak positif negatifnya. Nah, kecuali yang ideal itu adalah apa yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Cuma kadang manusia suka merusak apa yang diciptakan oleh Tuhan, seperti itu ya. Lainnya, energi alternatif masih belum dikembangkan di seluruh negara. Banyak adanya faktor penghambat seperti biaya instalasi, proses pengembangan dan ketergantungan yang tinggi terhadap alam. Ya, jadi salah satunya energi terbarukan ini memang bergantung pada alam. Misalnya tenaga matahari, misalnya pembangkit listrik tenaga surya. Misalnya bagaimana daya yang dihasilkan dalam sehari itu tergantung panas matahari ya. Kalau misalnya musim hujan bisa jadi kurang daya yang dihasilkan. Kalau panasnya bagus, stabil, panas sekali, berarti daya yang dihasilkan juga bagus, banyak dan seterusnya. Kayak begitu bergantung pada alam. Ya, itu salah satu juga yang tidak bisa. Oleh karena itu, untuk mengurangi dari dampak negatif penggunaan energi alternatif, kita dapat melakukan upaya seperti mengurangi penggunaan energi berlebihan demi memenuhi kebutuhan anak cucu di masa yang akan datang. Ya, salah satu solusi. Ya, kita harus ingat juga seperti speaking kita kemarin ya. Jadi kita speaking kemarin bukan hanya sekedar untuk relax, tapi mengandung makna. Ya, gitu. Oke, itu singkat saja materinya kita hari ini. Dan di linknya di grup setiap kelompok bisa memilih apakah dia menganalisa video 1, menganalisa video 2, menganalisa artikel 1 atau artikel 2. Jadi setiap kelompok bebas memilih mana yang ingin dia analisa. Mungkin dia lebih suka yang visual saja artikel atau dia yang audio visual misalnya kayak video. Ya, nah itu dibagikan linknya supaya kalian bisa membaca di situ mana masalah dan mana solusinya ya yang bisa kalian analisa. Jadi lebih jelasnya ada di LKPD, bagian linknya ya. Anggota kelompoknya Mikael, kemudian Hairul, Kesia, Rafa dan Tri Mulyani. Nanti silakan bergabung dengan kelompoknya yang dibacakan tadi. Kemudian kelompok Einstein ada Jangka, Gosia, Kaihan, kemudian Chelsea. Bergabung dengan kelompoknya Chelsea. Terus kelompok Newton ada Triatman, kemudian Jamila, terus Muslimah, Bunga dan Okaviani. Terus kelompok Pasal ada Sinta, Almaini, Saskia, Fatmawati dan Humaira. Dan kelompok Archimedes ada Ananta, Rizky, Indriani, Rizky, Firman. Ya, nama-nama yang disebut tadi silakan bergabung dengan kelompok yang masing-masing. Silakan membentuk.
mau menganalisa video 1. Kelompok mana yang mau menganalisa video 1? Pascal? Iya. Oke, kelompok Pascal video 1 ya. Pascal video 1. Video 2 kelompok mana? Kelompok Newton. Artikel 1 kelompok mana? Bernoulli. Artikel 2 Archimedes. Oh, Archimedes. Ini kelompok apa? Einstein. Oh ya, karena ada 4 yang dianalisa, berarti ada 2 yang sama juga. Dapat kamu milih kelompok apa? Video atau artikel? Artikel. Baik. Jadi berarti Archimedes juga artikel 2 ya. Sudah? Oke. Berarti sekarang silakan dicek untuk LKPD-nya. Langkah kerjanya di situ. Langkah pertama aktivitas 1, kalian menyimak dulu video dan membaca artikel ya. Jadi yang memilih artikel silakan dibaca dulu artikelnya. Yang memilih video silakan ditonton dulu, disimak apa yang dijelaskan di video tersebut. Kemudian cari masalah dan solusinya ya di situ. Terus untuk aktivitas 2, kalian bisa menjelaskan dampak dari penggunaan energi terbarukan terhadap aspek sosial, ekonomi maupun lingkungan. Jelas? Jelas ya? Silakan. Bisa bagi supaya semuanya bisa dan diskusikan dengan teman kelompokmu apakah sudah lepas masalahnya sudah betul, solusinya sudah betul, dan sekalian dengan kelompoknya ya. Ini ya, bisa berbagi ya antara kelas 1 dan kelas 2 dan diskusikan sebelum Anda konsultasi sebentar, diskusikan dulu dengan kelompoknya ya. Ya, silakan disimak dulu videonya, bisa diskusikan dulu apa masalah di sini, bicarakan dan solusinya. Diskusikan dulu ya. Aktivitas 1 dan 4 sudah ya. Ya, ini kayak gambar. Ini jadi supaya langsung kita yang bisa lihat dulu. Silakan kelompok yang sudah siap, kelompok mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Gubernur datang mencari aspirasi. Masyarakat kecil inginkan solusi, Kami membuat presentasi. nanti mendapat apresiasi. Wah, luar biasa Bernoulli. Silakan. Akan kami dari kelompok Bernoulli dan perkenalkan saya Mikael Iniman dan rekan saya. Kisah jenis memakai, Saya Muhammad Fabian. saya suruh yang Nah, di kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang dampak energi terbarukan terhadap lingkungan. Yang pertama, aktivitas 1, yaitu di aktivitas ini kita disuruh untuk menyimak artikel. Nah, setelah kami menyimak, di sini ada pertanyaan. Yang pertama, masalah apa yang kamu dapatkan dari video yang kamu tonton ataupun artikel yang kamu baca? Jawabannya akan dibacakan oleh anggota saya, Kesia Cinima Mangkai. masalah PLTA, pembangkit listrik tenaga air, secara teknis merupakan sumber energi bersih, tetapi ada konsekuensi lingkungan dari pemanfaatannya, di antaranya sebagai berikut. Sebuah bendungan yang diciptakan reservoir atau bendungan yang mengalirkan air ke pembangkit listrik tenaga air
Growth of rice dapat mengurangi migrasi ikan, bahkan ditingkatkan terpalannya, dapat menghancurkan habitat satwa liar. Nah, itu tadi jawaban dari pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, solusi apa yang bisa kamu tawarkan dari masalah yang kamu tonton di video maupun artikel yang kamu baca. Jadi jawabannya akan dibacakan oleh anggota kelompok saya, yaitu Muhammad Rahmatianto. Dipersilakan. Masalah solusi membuat tangga ikan sebagai tempat ikan bermigrasi, relokasi masyarakat yang tinggi. Dan di aktivitas yang kedua, diskusikan dengan teman kelompokmu bagaimana dampak penggunaan energi terbarukan terhadap aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Untuk jawabannya akan dibacakan oleh anggota kelompok kami, yaitu Sri Mulyani Asri. Dipersilakan. Dampak positif, satu, aspek sosial memberikan akses energi bersih kepada masyarakat yang belum berlayar. Kedua, aspek ekonomi, merangsang pertumbuhan ekonomi melalui investasi dalam infrastruktur energi terbarukan. Tiga, aspek lingkungan, mengurangi emisi gas rumah kaca. Dampak negatif, satu, aspek sosial, proyek energi terbarukan tertentu dapat menimbulkan kemiskinan dalam masyarakat atau merugikan mata pencaharian tradisional. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Jadi dipersilakan untuk kalau ingin bertanya agar dipersilakan untuk bertanya. Ya, jangan berdiri. Diwakili oleh Triatman. Nama saya Triatman, saya ingin bertanya, apa dampak dari pembangunan pada PLTA? Dampak dari pembangunan PLTA. Oke, pertanyaan yang bagus, silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Berikan kami waktu 1 menit untuk mendiskusikan jawabannya. Baik, mereka masih mendiskusikan jawabannya dampak dari pembangunan PLTA. Jadi pembangunan PLTA dapat menyebabkan perubahan pada ekosistem perairan. Akibat perubahan dari air yang mengalir menjadi habitat waduk buatan. Ya, jawaban dari kami. Terima kasih. Nah, bagaimana kelompok Newton? Puas. Oh, sudah puas. Wah. Ada lagi kelompok lainnya? Ada. Baik, perkenalkan saya Fiska Faradi. Saya di sini mewakili kelompok Archimedes. Pertanyaannya, poros turbin yang berputar pada PLTA dihubungkan dengan apa? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Berikan kami waktu untuk mendiskusikan jawabannya. PLTA. Poros turbin yang berputar. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan menjawabnya. Jadi seluruh bagian turbin yang diuji akan dimasukkan dalam air. Setelah turbin berputar, poros turbin dihubungkan dengan yang namanya takmometer dan torque wrench secara bergantian. Sekian, terima kasih. Bagaimana? Puas sekali. Oh, puas sekali. Luar biasa. Baik, terima kasih atas seluruh perhatiannya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan dulu. Buat meja, kayu disatukan dengan paku. Sebelum presentasi dibuka, ucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat pagi. Baik, kami dari kelompok Archimedes akan mempresentasikan tentang artikel kedua. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rizky. Pada artikel yang tadi kelompok saya pelajari, kami mengetahui masalahnya adalah populasi kelelawar yang mengurang diakibatkan oleh turbin angin. Solusinya, salah satu tindakan yang bisa kita ambil agar tidak mengurangi populasi kelelawar, yaitu mengharuskan turbin angin untuk berhenti berputar selama periode batas saat angin reda dan aktivitas kelelawar tinggi. Baik, selanjutnya dampak positif. Dampak positif pada aspek sosial adalah peningkatan akses terhadap listrik di daerah terpencil, menciptakan peluang pekerjaan baru dalam sektor energi terbarukan.
Dua, aspek ekonomi, menggerakkan industri baru, mempromosikan inovasi, dan mengurangi ketergantungan pada sumber energi konvensional. Tiga, aspek lingkungan, mengurangi emisi gas rumah kaca, melindungi biodiversitas, dan meminimalkan dampak lingkungan negatif. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Rizky dampak negatifnya. Baik, dampak negatif adalah yang pertama, aspek sosial. Pemindahan komunitas lokal karena pembangunan infrastruktur energi terbarukan dapat menimbulkan konflik tanah. Yang kedua, aspek ekonomi. Biaya awal investasi yang tinggi dan dampak terhadap industri energi konvensional dapat menimbulkan resistensi ekonomi. Yang ketiga, aspek lingkungan. Produksi dengan pembuatan teknologi energi terbarukan dapat menciptakan limbah elektronik dan merusak lingkungan selama proses produksi. Baik, terima kasih. Baik, di sini kami membuka sesi pertanyaan. Apakah ada pertanyaan dari beberapa kelompok? Silahkan. Ya, ada. Di sini saya ingin bertanya. Ini sudah dijelaskan bahwa turbin angin dapat menyebabkan kematian kelelawar. Nah, saya ingin bertanya, apa yang menyebabkan turbin angin tersebut dapat menyebabkan kematian pada kelelawar? Apa yang menyebabkan turbin angin tersebut menyebabkan kematian pada kelelawar? Karena pergerakan turbin anginnya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Puas. Baik, kami tutup sesi pertanyaannya dan kami sekaligus menutup presentasi pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang dampak dari penggunaan energi atau pemanfaatan energi terbarukan ini terhadap lingkungan sosial, tentu saja pada saat pembangunan awal, misalnya atau PLTA, biasanya memang selalu ada semacam selisih tentang lokasi, penggunaan lokasi. Karena salah satu kekurangan atau dampak negatif energi terbarukan ini adalah penggunaan lahan yang harus lebih luas gitu, sehingga otomatis ada lahan-lahan masyarakat sekitar yang harus kita dipakai. Tentu saja harus ada intervensi dari pemerintah sehingga bisa memediasi dengan tidak terjadi konflik. Biasanya jadi konflik juga ini kalau di lingkungan sosial gitu ya. Kemudian dari segi ekonomi memang bisa jadi lapangan kerja baru ini ya, ketika ada peralihan ke energi terbarukan. Nah, misalnya di PLTA Lambangan banyak karyawan-karyawan baru yang dipakai di situ. Nah, bisa juga masyarakat di situ juga bisa punya pekerjaan baru. Nah, tetapi saja harus diperhatikan bahwa dari peralihan dari energi konvensional ke energi terbarukan bisa jadi kehilangan pekerjaan lagi ini si karyawan di energi tak terbarukan misalnya. Nah, jadi bisa saya kira pemerintah bisa bijak memikirkan hal itu. Nah, salah satunya untuk aspek ekonomi. Kemudian bisa juga menekan fluktuasi harga bahan bakar minyak dunia. Kalau biasanya kalau kita bergantung ke konvensional, tergantung harga minyak dunia naik, BBM naik, dunia naik, minyak dunia naik juga kita BBM gitu. Tapi kalau kita bisa mandiri energi, maka kita tidak tergantung lagi ke harga tadi. Nah, kita bisa mandiri kayak biogas untuk teman kemarin, kita bisa mandiri dengan biogas, kita bisa olah sendiri dengan hasil dari ternak kita, jadi gitu ya. Kemudian dari terhadap lingkungan juga tadi tentu saja butuh harus ada kerjasama mungkin dengan pihak LSM yang peduli lingkungan, bagaimana supaya tidak begitu merusak lingkungan, bisa diminimalisir emisi karbon yang terjadi. Yang pasti energi terbarukan itu lebih ramah lingkungan dibanding energi tak terbarukan, seperti itu ya. Nah, oke, jadi itu kita punya materi. Sebelum kita ke kuis, seperti biasa tadi tegang-tegang kita breaking dulu. Kita bernyanyi bersama dulu, masih berkaitan dengan materi energi ya. Jadi kita bernyanyi tapi ada makna di balik lagu yang ayo kawan kita bersama energi di rumah kita, matikan keran, matikan lampu, dan dipasangi secara perlu. Hemat energi, hemat energi, hemat energi dengan pokoknya masa depan cerah milik kita. Jika kita hemat energi, masa depan jadi indah. Jika kita hemat energi,
sudah masuk. Ayo, cepat sedikit ya, sudah mulai. Bisa kali ini. Ini satu soal jadi baca cepat. Baik, jadi tadi lihat hasil kita lambat masuk kah, kemudian bisa jadi terkendala juga jaringan hari ini, tetapi ada juga yang tadi sudah bisa mengisi dengan benar, ada yang belum, jadi bisa lebih ditingkatkan lagi menganalisanya, membacanya harus cepat ya, karena kalau puisi seperti ini waktunya terbatas, jadi setting waktunya 1 menit ya. Nah, nanti bisa kita ulangi lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ada link refleksi kirimkan di grup kembali. Silakan kamu isi di situ bagaimana, apakah kamu senang ketika pembelajaran seperti ini, pakai media Canva, apakah kamu senang dengan mengikuti menjawab soal lewat puisi. Ada beberapa pertanyaan yang kalau di situ silakan kamu isi. Kalau kamu ya senang jawabnya ya, kalau kurang senang jawabnya tidak, bisa coba tambahkan keterangan ya. Dikirimkan kembali kalau sudah dijawab ya. Link refleksi, jadi kamu bisa merefleksikan diri di situ ya, apa yang kamu rasakan saat pembelajaran tadi berlangsung gitu ya. Ada tugas untuk hari ini, ada di buku paket halaman 111, bisa dicek nanti di nomor 3 dan 5 ya. Di buku paket ini berkaitan dengan materi energi terbarukan. Kemudian di pertemuan selanjutnya, kita sudah menjelang ujian semester. Pertemuan selanjutnya kita tinggal membahas sekitar tentang pendalaman materi, tentang kisi-kisi soal hasil ujian semester, tapi kita lebih banyak diskusikan kayak seperti ini. Sebelum kita tutup, seperti di awal tadi, kita akhiri dulu dengan doa. Silakan ketua kelas pimpin doa. Teman-teman, sesudah kita belajar, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.